Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, NIM S842008012, kelas B, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, Pasca Sarjana Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini akan menyajikan sebuah presentasi dengan judul Makna Konotasi dan Retorika dalam buku Teori Semantik karya J.D. Parera. Pembahasan yang akan saya sampaikan terkait makna konotasi dan retorika ada 3 pembahasan. Yang pertama, hubungan antara denotasi dan konotasi, klasifikasi rangsangan konotasi, kemudian yang terakhir etika berkonotasi. Yang pertama, mengenai hubungan antara denotasi dan konotasi, kita dapat melihat dari pengertian terlebih dahulu masing-masing makna, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi merupakan makna yang wajar, asli, yang muncul pertama, makna apa adanya, makna yang sesuai dengan apa adanya. Kemudian konotasi adalah makna yang telah memperoleh tambahan perasaan tertentu, emosi tertentu, nilai tertentu, dan rangsangan tertentu yang bervariasi dan tak terduga. Makna denotasi lebih mudah dicatat dan direkam oleh para semantikus. Makna denotasi pula yang pertama kali dimasukkan dalam kamus bahasa. Makna konotasi muncul dalam pemakaian dan retorika, serta memperoleh tambahan perasaan yang berupa nilai rasa, emosi tertentu, perasaan tertentu yang sering tidak terduga pula. Yang kedua, pembahasan mengenai klasifikasi rangsangan konotasi. Dalam buku Teori Semantik karya J.D. Parera dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, konotasi dapat merangsang dan menggugah panca indera. Klasifikasi yang kedua, konotasi merangsang dan menggugah stereotip. Yang ketiga, konotasi merangsang dan menggugah sikap keyakinan populer. Yang terakhir, konotasi merangsang dan mengubah sikap kepentingan pribadi. Klasifikasi yang pertama dapat kita jelaskan dan ada contoh. Yang pertama, konotasi merangsang dan menggugah panca indera. Makna konotasi bersifat merangsang dan menggugah panca indera, perasaan, sikap, penilaian, keyakinan, dan keperluan tertentu. Hal ini dapat ditemukan dalam sebuah contoh pada penulis, penyair, atau pembicara dengan sengaja menggunakan kata atau makna konotasi untuk menimbulkan reaksi pembaca atau pendengar. Misalnya, dalam sebuah tajuk berita, penulis membangun sebuah narasi perang dengan COVID-19 atau COVID-19. Sebenarnya, penulis dapat mengganti dengan kata sinonim yang lain, seperti konflik atau berkelahi. Konotasi perang, konflik, atau berkelahi berbeda-beda bagi setiap pembaca, meskipun dalam ketiga kata tersebut seimbang. Yang kedua, konotasi merangsang dan menggugah stereotip. Sebuah kata berkonotasi dapat mengarah terhadap pandangan subjektif sebuah bangsa, suku, atau agama. Konotasi dapat muncul secara kemasyarakatan atau massal, baik bersifat positif atau negatif. Contohnya, dalam kata Cina menimbulkan konotasi positif dan negatif bagi kelompok tertentu. Konotasi yang bersifat stereotip tersebut harus digunakan dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan kelompok tertentu. Yang ketiga, konotasi merangsang dan menggugah sikap dan keyakinan populer.
sikap dan keyakinan yang sudah dikenal khalayak dapat terangkat kembali menggunakan makna-makna konotasi. Contohnya dapat dilihat dalam masa Orde Baru, kata reformasi merupakan sebuah ancaman dari atau bagi pemerintah agar segera mundur dari jabatannya. Kini pemakaian kata reformasi memberikan sinyal positif bagi masyarakat Indonesia karena merupakan sebuah bentuk perubahan yang baik. Yang keempat, konotasi merangsang dan menggugah sikap dan kepentingan pribadi. Dengan retorika penulis atau pembaca mampu membangkitkan sikap dan pribadi untuk lebih percaya diri. Misalnya dalam contoh sebuah iklan produk sabun mandi. Ada sebuah tagline, berani ekspresikan cantikmu. Dalam iklan tersebut, setiap kata dalam iklan mampu menyentuh pribadi dengan pas dan menarik. Pembahasan berikutnya terkait dengan etika berkonotasi. Ada beberapa poin. Yang pertama, etika berkonotasi berbahasa dengan konotasi digunakan pada tempat dan waktu yang tepat dengan penuh kehati-hatian. Contohnya, penulisan berita, karya ilmiah itu tidak boleh menggunakan kata konotasi atau makna konotasi. Berita, karya ilmiah harus menyampaikan sebuah fakta atau data yang sesuai dengan kenyataan serta tidak menimbulkan bias. Yang kedua, etika berkonotasi, setiap penulis atau pembicara perlu memperhatikan untuk siapa mereka menulis atau berbicara, agar dalam pemakaian konotasi ini tepat sesuai dengan pendengar ataupun pembaca. Simpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama, gaya retorika penulis atau pembicara itu memiliki peran yang besar terhadap penyampaian konotasi. Oleh karena itu, makna konotasi mampu menggugah perasaan, sikap, penilaian, dan keyakinan atau keperluan tertentu. Yang kedua, makna konotasi dapat bersifat positif dan negatif. Etika seseorang dengan menggunakan bahasa konotasi harus digunakan pada tempat dan waktu yang tepat. Yang terakhir, pemakaian makna konotasi mempunyai batasan, yaitu tidak digunakan untuk bahasa berita, buku pelajaran, ilmu pengetahuan, dan karya ilmiah. Karena dalam bahasa berita, buku pelajaran, atau karya ilmiah memuat sebuah fakta tidak berupa pandangan subjektif penulis atau pembaca. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan makna konotasi dan retorika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.